Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 Sosial Budaya akan menjelaskan tentang manusia, sains, teknologi, dan seni. Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis dan bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan proses penemuan. Kata dasar yang diambil dari kata scientia yang berarti knowledge, ilmu, tetapi tidak semua ilmu dikatakan sains. Yang dimaksud ilmu sains adalah ilmu yang dapat diuji hasil dari pengamatan sesungguhnya, kebenarannya, dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata, sehingga pengetahuan yang dipahami tersebut boleh dipercaya melalui eksperimen secara teori. Pendidikan sains menekankan pada pengalaman secara langsung. Sains diartikan sebagai satu cabang ilmu yang mengkaji sekumpulan pernyataan atau fakta-fakta dengan cara yang sistematik dan serasi dengan hukum-hukum umum melandasi peradaban dunia modern. Sains merupakan suatu proses untuk mencari dan menemui suatu kebenaran, memulai pengetahuan ilmu dengan memahami hakikat makhluk untuk menerangkan hukum-hukum alam. Dalam kepustakaan teknologi terdapat bermacam pendapat yang menyatakan bahwa teknologi adalah transformasi perubahan bentuk dari alam. Teknologi adalah realitas atau kenyataan yang diperoleh dari dunia ide. Teknologi dalam makna subjektif adalah keseluruhan peralatan dan prosedur yang disempurnakan, sampai pernyataan bahwa teknologi adalah segala hal, dan segala hal adalah teknologi. Istilah teknologi berasal dari kata tekne dan logia. Kata Yunani kuno tekne berarti seni kerajinan. Dari tekne kemudian lahirlah perkataan teknikos yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Dengan perkembangannya, keterampilan seseorang yang menjadi semakin tetap karena menunjukkan suatu pola, langkah, dan metode yang pasti. Keterampilan itu lalu menjadi teknik. Macam-macam teknologi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu A. Teknologi modern. Jenis teknologi modern ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, padat modal. Yang kedua, mekanis elektris. Yang ketiga, menggunakan bahan impor. Dan yang keempat, berdasarkan penelitian mutakhir dan lain-lain. B. Teknologi madya. Jenis teknologi madya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pada karya. Kedua, dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat. Ketiga, menggunakan alat setempat. Dan keempat, berdasarkan alat penelitian. C. Teknologi tradisional. Teknologi tradisional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat padat, karya banyak menyerap tenaga kerja. Kedua, menggunakan keterampilan setempat. Ketiga, menggunakan alat setempat. Keempat, menggunakan bahan setempat. Dan kelima, berdasarkan kebiasaan atau pengamatan. Janet Wall mengatakan bahwa seni adalah produk sosial, sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu atau dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya, seperti tari, lukis, ukir, dan lain-lain. Maka konsep pendidikan yang memerlukan ilmu dan seni ialah proses atau upaya sadar antara manusia dengan sesama secara beradab, di mana pihak kesatu secara terarah membimbing perkembangan, kemampuan, dan kepribadian pihak kedua secara manusia, yaitu orang per orang. Oleh karena itu, budi bahasa pun adalah suatu seni. Makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran materi. Adanya perkembangan ilmu, pengetahuan alam, dan teknologi menimbulkan cabang ilmu pengetahuan baru.
Dengan menggunakan cabang-cabang ilmu pengetahuan baru tersebut, kita dapat memperoleh hasil, misalnya penggunaan teknik nuklir. Orang dapat membuat reaktor nuklir yang dapat menghasilkan zat-zat radioaktif, di mana zat-zat ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan bidang kesehatan atau sinar ronsen, di bidang pertanian untuk memperbaiki bibit, untuk mendapatkan energi tinggi. Penggunaan teknologi hutan. Seperti kita ketahui, hutan mempunyai banyak fungsi: kertas, industri kayu lapis atau bahan bangunan yang berfungsi untuk tempat penyimpanan air dan objek pariwisata. Kemudahan yang didapatkan dari penerapan ilmu pengetahuan alam dan teknologi yaitu dengan teknik modern. Dari teknik mengendalikan aliran air sungai, petani mendapatkan kemudahan dalam memperoleh air. Bendungan dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Alat rumah tangga elektronik mempermudah ibu-ibu rumah tangga dalam melaksanakan tugasnya. Dengan teknik modern dapat dibuat bermacam-macam media pendidikan seperti proyektor, LCD, OHP, slide, TV, dan lain-lain yang dapat mempermudah para pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Teks dan nilai. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bergerak sangat cepat, sehingga perlu ditanggapi dan dipersiapkan dalam menghadapinya sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dalam menghadapi era teknologi modern dan industrialisasi, maka dituntut adanya keahlian untuk menggunakan, mengelola, dan senantiasa menyesuaikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru. Selain itu, sikap mental dan nilai hidup harus mengarah terhadap nilai tersebut. Teknologi dapat membawa bencana, sebaliknya juga telah terbukti bahwa bagi mereka yang memanfaatkannya, teknologi tersebut dapat menolong mereka dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Teknologi mempunyai dua komponen utama, yaitu hardware. Aspek meliputi peralatan yang memberikan bentuk pola teknologi sebagai objek fisikal atau material. Software aspek meliputi sumber informasi yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal peralatan fisik atau material tersebut. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat menciptakan alat-alat serta perlengkapan yang canggih untuk berbagai kegiatan, sehingga dalam kegiatan kehidupannya tersedia berbagai kemudahan. Hal ini kemungkinan manusia dapat melakukan kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan ilmu dan teknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain: 1. Dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Mampu menciptakan alat pertanian yang maju seperti traktor, alat pemotong dan penanam, alat pengelola hasil pertanian, dan alat penyemprot hama. Dengan alat-alat tersebut diharapkan manusia dapat menggunakan waktu dan tenaga yang lebih efektif dan efisien. Produksi pupuk buatan dapat membantu menyuburkan tanah. Demikian juga dengan produksi pestisida dapat memungkinkan pemberantasan hama lebih berhasil, sehingga produksi pangan dapat ditingkatkan. Teknik-teknik pemuliaan dapat meningkatkan produksi pangan. Budidaya hewan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan manusia. 2. Dalam bidang kedokteran dan kesehatan, dengan hasilnya manusia menciptakan alat-alat operasi mutakhir, bermacam-macam obat, penggunaan benda radioaktif untuk pengobatan dan mendiagnosa berbagai penyakit, sehingga berbagai penyakit dapat segera disembuhkan dan dapat menurunkan angka kematian dan mortalitas. 3. Dalam bidang telekomunikasi, manusia telah membuat televisi, radio, telepon yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat dalam waktu yang singkat. Manusia dapat memperoleh informasi di daerah yang sangat jauh, sehingga penggunaan waktu sangat efisien. 4. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, manusia telah mampu menciptakan alat atau persenjataan yang sangat canggih,
sehingga dapat mempertahankan keamanan wilayahnya dengan baik. Sayangnya banyak senjata yang digunakan secara semena-mena. Dampak penyalahgunaan iptek bagi kehidupan. Nuklir. Meledaknya bom di Hiroshima dan Nagasaki mengakhiri Perang Dunia Kedua. Penyebabnya adalah debu-debu radioaktif yang berasal dari bom nuklir serta reaktor-reaktor atom. Bahaya yang ditimbulkan adalah radiasi yang ditimbulkan oleh sinar alfa, beta, dan gamma, serta partikel neutron kainnya hasil pembelahan inti. Efek yang ditimbulkan oleh radioaktif adalah terjadinya perubahan struktur zat serta pola reaksi kimianya, sehingga merusak sel tubuh manusia. Bila hal itu terjadi pada gen, maka gen akan menyebabkan terjadinya mutasi gen yang berakibat kanker. Polusi. Adanya bahan polusi atau polutan dapat merusak lingkungan, antara lain yang pertama yaitu pencemaran air tanah, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran suara, dan yang keempat yaitu pencemaran benda-benda radioaktif. Klonasi atau cloning. Dengan kemajuan dalam bidang genetika dan biologi reproduksi, maka dimungkinkan rekayasa duplikasi atau multiplikasi manusia secara seksual dengan klonasi. Namun pula, dampak yang kurang baik yaitu karena hal-hal tersebut di atas banyak yang belum menyetujui dan menentang akan adanya cloning. Selain itu pula, secara agama sangat bertentangan karena menentang kodrat kita sendiri. Efek rumah kaca disebabkan oleh adanya pencemaran udara yang banyak mengandung zat-zat yang dapat mengubah suhu udara, karena dengan adanya pencemaran udara akan menyebabkan pemanasan global, yaitu efek dari rumah kaca. Yang mana dengan adanya efek rumah kaca ini, sinar ultraviolet yang dapat membahayakan manusia tidak akan disaring lagi oleh lapisan ozon, sehingga akan langsung menuju ke bumi, dan selanjutnya akan diam dan bersirkulasi di bumi, begitu seterusnya. Adalah penjelasan dari manusia, sains, teknologi, dan seni. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.